Kemarin saya lihat Anda ikut sidang Tom Lembong. Apa itu artinya? Anda dukung Tom Lembong atau? Saya sebetulnya penasaran ini Tom Lembong ini kenapa dia dihukum gitu kan? Maka 3 jam saya ada di situ hanya untuk menunggu mens reanya apa. Oke. Sampai di ujung nggak ada mens reanya tuh. Bahkan pertimbangan Mens rea itu niat jahat. Niat jahatnya tuh. Dan tetapi kelihatannya ya kenapa dihukum kalau nggak ada mens rea? Kan hukum pidana itu dasarnya ada niat jahat itu. Dan tidak ada niat jahat. Bahkan hakim mengatakan ya tidak akan di apa namanya, hartanya nggak akan diambil karena dia nggak ambil keuntungan segala macam. Tapi ada menguntungkan. Yang lucu, Tom Lembong dihukum karena menguntungkan sistem kapitalis. Nah, ini gila deh kan coba. Itu artinya seluruh kabinet tuh dihukum dong sistemnya kapitalis kok. Negosiasi apa tarif impor harus dihukum. Semua sistem kapitalis. Oke, tapi mens rea itu kan niat ya. Gimana cara mengukur niat itu? Saya mau niat nyolong. Kalau baru mencuri aja, apa itu berdosa atau itu melanggar hukum? Pada akhirnya kalau secara material tidak terlihat niatnya, maka mesti ada elemen terakhir yang disebut keyakinan hakim. Kan dalam pidana itu yang paling tinggi adalah keyakinan hakim tuh. Nah, yang hakim aja nggak yakin bahwa kan kalau dia yakin dia mesti katakan bahwa ini niat jahatnya. Dia mesti ucapkan walaupun mungkin absurd, tapi dia mesti terangkan di situ. Ini dia bagaimana caranya pidana tanpa mens rea? Pidana. Nah, ini lucu. Ini 2 kata lucu. Pidana 3 kata lucu. Pidana tanpa mens rea ya? Ya, pidana tanpa mens rea. Pidana tanpa niat jahat. Niat jahat yang diimplementasikan dengan tapi tindakan, dipaksakan, mesti dihukum. Kalau karena itu menguntungkan kapitalisme disebut niat jahat tuh. Ya kalau menguntungkan kapitalisme, nilai lebihnya mesti diambil oleh si Tom Lembong. Kan dalam kapitalisme surplus value itu mesti tiba pada si akumulator. Nah, Tom Lembongnya sendiri nggak dapat apa-apa gimana coba? Kapitalisme itu pelanggaran hukum bukan? Bukan. Nah, kapitalisme itu kan pilihan ideologi itu. Jadi ya bahkan konstitusi kita kan dalam undang-undang dasar kita setelah diamandemen. Pelaku ekonomi itu ada 3. Satu adalah korporasi, dia boleh melakukan akumulasi itu, nah itu kapitalis. Yang kedua BUMN, dia harus merawat peradaban kesosialan manusia itu, jadi dia tidak boleh mengakumulasi justru itu. Yang ketiga adalah koperasi untuk mendistribusi. Nah sekarang BUMN kan mesti kerja sama korporasi, kalau enggak siapa yang mau kerjain itu proyek-proyek? Dia BUMN kerja sama kapitalis akhirnya tuh. Jadi ya itu Menteri BUMN yang pertama